Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Evangelika Pasmodia Jalelep dengan NIM 202228026. Pada saat ini, saya akan membuat video menjelaskan materi tentang etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil di tempat kerja sebagai salah satu persyaratan pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Pada materi ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah mampu memahami prinsip-prinsip etika dan perlakuan adil di tempat kerja. Yang kedua adalah mampu memahami alat-alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mempromosikan etika dan perlakuan adil di tempat kerja. Yang ketiga adalah mampu memahami pengelolaan disiplin karyawan. Dan yang keempat adalah mampu memahami pengelolaan relasi karyawan. Pada poin pertama ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika dan perilaku adil di tempat kerja. Kemudian juga ada contoh praktis etis dan adil di tempat kerja, serta manfaat menerapkan etika dan perilaku adil di tempat kerja. Memahami dasar-dasar etika dan perilaku adil di tempat kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan berintegritas. Ada prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada etika dan perilaku adil di tempat kerja. Prinsip etika di tempat kerja yang pertama ada kejujuran. Kejujuran ini berarti selalu berkata jujur dalam semua situasi dan menghindari manipulasi. Yang kedua ada integritas. Integritas ini berarti bertindak sesuai nilai-nilai moral, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Yang ketiga ada keadilan. Keadilan berarti memperlakukan semua orang secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, ataupun status sosial. Yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini berarti tanggung jawab atas tindakan dan keputusan sendiri. Yang kelima ada transparansi. Transparansi ini berarti menyampaikan informasi secara relevan dan jelas dan terbuka. Yang terakhir yaitu menghormati privasi. Artinya menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan profesional rekan kerja serta organisasi. Prinsip perlakuan adil di tempat kerja. Yang pertama, anti diskriminasi. Anti diskriminasi ini berarti menjunjung prinsip kesetaraan dan mencegah perilaku diskriminatif. Yang kedua, kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama ini berarti memberikan akses yang setara untuk promosi, latihan, dan pengembangan karir. Yang ketiga, perlakuan hormat. Perlakuan hormat ini berarti menjaga komunikasi yang sopan dan menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, pencegahan pelecehan. Pencegahan pelecehan ini berarti menghindari segala bentuk intimidasi, pelecehan, atau perilaku yang tidak pantas. Dan yang kelima adalah penanganan keluhan. Penanganan keluhan ini berarti menyediakan mekanisme yang transparan dan adil untuk menyampaikan keluhan atau masalah di tempat kerja. Kemudian ada contoh praktik etis dan adil di tempat kerja. Yang pertama, menyusun kebijakan anti pelecehan dan memastikan semua karyawan memahami kebijakan tersebut. Yang kedua, memberikan evaluasi kinerja yang objektif berdasarkan fakta dan indikator yang terukur. Yang ketiga, memfasilitasi dialog terbuka untuk mendengarkan masukan dari semua level karyawan. Dan yang keempat, memberikan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran etika tanpa memandang jabatan atau kedekatan personal. Yang terakhir, manfaat menerapkan etika dan perilaku adil di tempat kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas melalui lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, memperkuat reputasi perusahaan sebagai organisasi yang berintegritas. Yang ketiga, mengurangi konflik dan risiko hukum terkait diskriminasi dan pelanggaran etika. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas karyawan dengan rasa keadilan dan penghargaan. Dengan memahami dan menerapkan etika serta perilaku adil, membentuk kerja yang sehat dan berkelanjutan. Pada poin kedua ini saya akan membahas alat-alat manajemen sumber daya manusia
yang digunakan untuk mempromosikan etika dan perilaku adil di tempat kerja. Jadi, untuk memahami alat-alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mempromosikan etika dan perilaku adil dalam organisasi, ada beberapa pendekatan dan alat-alat umum yang digunakan. Yang pertama yaitu kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan ini adalah pedoman tertulis yang menetapkan standar perilaku etis yang diharapkan dari karyawan. Kemudian yang kedua, pelatihan etika. Pelatihan etika ini adalah program edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etis dalam pekerjaan. Yang ketiga, ada sistem pelaporan pelanggaran. Sistem pelaporan pelanggaran ini adalah mekanisme aman bagi karyawan untuk melaporkan perilaku tidak etis tanpa takut mendapat balasan negatif. Kemudian yang keempat, ada evaluasi dan insentif berbasis etika. Ini adalah penilaian kinerja yang memasukkan aspek etika dan memberikan penghargaan bagi perilaku adil. Kemudian yang terakhir ada audit etika. Audit etika ini adalah pemeriksaan rutin untuk memastikan kebijakan etika diimplementasikan dengan baik. Pada poin ketiga, saya akan membahas tentang pengelolaan disiplin karyawan. Jadi pengelolaan disiplin karyawan ini adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia untuk memastikan perilaku dan kinerja sesuai dengan standar organisasi. Definisi disiplin karyawan sendiri adalah kesediaan karyawan untuk mematuhi aturan dan kebijakan organisasi serta berperilaku sesuai dengan norma yang ditetapkan. Ada juga tujuan dari pengelolaan disiplin. Yang pertama, menjaga ketertiban dan kepatuhan. Yang kedua, mencegah pelanggaran aturan. Yang ketiga, mendorong produktivitas dan efisiensi. Dan yang keempat adalah memastikan keadilan dan konsistensi dalam pengambilan tindakan. Kemudian ada 3 jenis pendekatan disiplin. Yang pertama, disiplin preventif. Ini seperti upaya mencegah terjadinya pelanggaran melalui komunikasi, pelatihan, dan budaya kerja yang baik. Kemudian yang kedua ada disiplin korektif. Ini seperti memberikan tindakan setelah pelanggaran terjadi, seperti teguran, peringatan tertulis, atau skorsing. Kemudian yang ketiga, disiplin progresif. Ini seperti penerapan tindakan disipliner yang bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran. Kemudian yang terakhir dari poin ketiga, ada 4 prinsip dalam pengelolaan disiplin. Yang pertama, keadilan. Keadilan ini seperti tidak membeda-bedakan antara karyawan. Yang kedua, konsistensi. Seperti aturan ditetapkan secara seragam. Yang ketiga, kejelasan. Kejelasan ini seperti sanksi harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah rasionalitas. Rasionalitas ini seperti sanksi harus proporsional dengan tingkat pelanggaran. Jadi, mengelola disiplin secara efektif memerlukan pendekatan yang seimbang antara ketegasan dan pembinaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif. Pada poin terakhir ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan relasi karyawan. Jadi, pengelolaan relasi karyawan adalah proses membangun dan memelihara hubungan yang positif antara manajemen dan karyawan. Fokusnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan saling mendukung. Hal ini mencakup komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, keadilan dalam kebijakan perusahaan, serta menjaga kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Pengelolaan relasi karyawan yang baik membantu meningkatkan loyalitas, motivasi, dan kinerja karyawan dalam jangka panjang. Kemudian ada juga manfaat relasi karyawan yang baik. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ini seperti relasi yang positif dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih efektif. Yang kedua, mengurangi turnover. Mengurangi turnover ini seperti hubungan kerja yang baik membantu mengurangi tingkat pergantian karyawan. Yang ketiga, membangun loyalitas. Membangun loyalitas ini seperti karyawan merasa dihargai dan lebih setia kepada perusahaan. Yang keempat, meminimalkan konflik. Meminimalkan konflik ini seperti mengurangi potensi perselisihan di tempat kerja. Dan yang kelima adalah meningkatkan citra perusahaan. Meningkatkan citra perusahaan ini seperti perusahaan dengan manajemen karyawan
yang baik menarik talenta yang berkualitas. Jadi, memahami dan menerapkan prinsip pengelolaan dan relasi karyawan yang efektif adalah kunci dalam membangun organisasi yang sukses dan berkelanjutan. Itulah hasil penjelasan saya mengenai materi etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil di tempat kerja. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.